Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Syafikri dengan NIM C1C020012. Saya jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Materi pertama yaitu akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Belum pernah ada sudut pandang semacam itu, dan para akuntan belum pernah mengoperasikan perilaku pada sesuatu yang vakum. Para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka menyesuaikan dengan kenyataan manusia dan memengaruhi organisasi. Materi selanjutnya yaitu akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota organisasi dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya yaitu lingkup akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan berada di balik peran akuntansi tradisional yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi 3 bidang dasar, yaitu yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan sikap dan filosofi manajemen yang memengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang berfungsi dalam organisasi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi memengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, dan kepuasan kerja. Lalu yang terakhir, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Bidang ketiga ini mempunyai hubungan dengan cara sistem akuntansi digunakan sehingga memengaruhi perilaku. Lalu selanjutnya, lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Siegel dan Marconi 1989 menulis bahwa pada laporan tahun 1971, American Accounting Association Committees berdasarkan pada Behavioral Science Content of the Accounting Curriculum mengembangkan lingkup dan definisi dari ilmu keperilakuan, yaitu istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru. Konsep tersebut begitu luasnya sehingga lebih baik lingkup dan isinya digambarkan dari awal. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset manapun yang mempelajari, baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi, perilaku dari manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Lalu yang selanjutnya, persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sikap. Sementara para akuntan keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada. Tetapi para akuntan keperilakuan tidak akan mempelajari seluruh aspek tersebut, karena sebagian berada di luar batasan-batasan akuntansi. Selanjutnya itu beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Ilmu perilaku organisasi dikembangkan dengan menggunakan konsep-konsep umum dan kemudian mengubah penerapannya pada situasi tertentu. Jadi misalnya saja, pakar perilaku organisasi akan menghindari pernyataan bahwa pemimpin yang efektif hendaknya selalu mencari ide-ide dari anak buahnya sebelum mengambil suatu keputusan. Sebagai gantinya, mereka mengatakan bahwa dalam beberapa situasi, gaya partisipatif jelas unggul. Tetapi dalam situasi lain, gaya pengambilan keputusan otoratis akan lebih efektif.
Dengan kata lain, efektivitas dari suatu gaya kepemimpinan tertentu bergantung pada situasi mana gaya tersebut dimanfaatkan. Teori-teori perilaku organisasional mencerminkan inti dari ditangani oleh teori-teori tersebut. Manusia bersifat kompleks dan rumit, demikian pula dengan teori-teori yang dikembangkan untuk menjelaskan tindakan-tindakannya. Pertama ada teori peran. Peranan sosial menggambarkan hak atau kebenaran, tugas-tugas, kewajiban, dan perilaku yang sesuai dengan orang yang memegang posisi tertentu dalam konteks sosial tertentu. Peran membedakan perilaku dari orang yang menduduki posisi organisasi tertentu dan berfungsi untuk mempersatukan kelompok dengan memperlengkapi spesialisasi dan fungsi koordinasi. Peran merupakan komponen perilaku nyata yang disebut dengan norma. Satu aspek penting dari teori peran adalah bahwa identitas dan perilaku dianugerahkan secara sosial kepada dukungan sosial. Posisi seorang yang menduduki suatu organisasi formal atau suatu kelompok informal membawa pola perilaku bersama yang diharapkan. Lalu yang kedua ada struktur sosial. Studi keperlakuan manusia sistematif bergantung pada dua fakta. Yang pertama, orang-orang bertindak secara teratur dan dengan pola yang berulang. Kedua, orang-orang tidak mengisolasikan bentuk, tetapi mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Memasukkan struktur sosial yang mengacu pada hubungan yang dipolakan antara berbagai subsistem sosial dan individu memungkinkan berfungsi bagi masyarakat, organisasi sosial, dan kelompok sosial. Lalu yang ketiga, budaya. Budaya merupakan satu titik pandang yang pada saat bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Tidak terdapat masyarakat tanpa suatu budaya, dan budaya tidak ada di luar suatu masyarakat. Aspek budaya yang terpenting adalah memastikan kehidupan manusia baik secara fisik maupun secara sosial. Budaya telah didefinisikan oleh berbagai cara, namun sampai sekarang belum dapat ditentukan definisinya secara pasti. Budaya merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Menurut Hofstede 1980 dan 1990 ada 4 dimensi budaya nasional sebagai berikut, yaitu yang pertama, jarak kekuasaan, yaitu sejauh mana orang percaya bahwa kekuasaan dan status distribusikan secara tidak merata dan bagaimana orang menerima distribusi kekuasaan yang tidak merata tersebut sebagai cara yang tepat untuk mengorganisasikan sistem sosial. Lalu yang kedua, penghindaran ketidakpastian, yaitu sejauh mana orang merasa terancam dengan keadilan yang tidak tentu atau tidak diketahui. Lalu yang ketiga, maskulinitas dan feminisitas, yaitu adalah suatu situasi yang ditandai dengan adanya nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat, yang lebih menekankan dan mementingkan uang, harta benda, atau materi. Feminisitas adalah suatu situasi yang menjelaskan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat, yang lebih menekankan pada pentingnya hubungan antar manusia, kepedulian pada orang lain, dan ketentraman hidup. Lalu yang keempat, individualisme dan kolektivisme. Individualisme adalah situasi yang menjelaskan orang-orang dalam suatu masyarakat yang cenderung untuk memperhatikan dirinya sendiri dan keluarga dekatnya saja. Kolektivisme adalah situasi yang menjelaskan orang-orang dalam masyarakat yang cenderung untuk merasa memiliki ikatan yang kuat dengan satu kelompok yang berbeda dengan kelompok lainnya. Orang dalam suatu kelompok cenderung memperdulikan dan melindungi anggotanya dan mengharapkan kesetiaan terhadap kelompok tersebut. Lalu yang keempat, komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Komitmen organisasi juga merupakan nilai personal yang kadang-kadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan atau komitmen pada perusahaan. Meyer dan Allen mengemukakan 3 komponen mengenai komitmen organisasi yang antara lain adalah komitmen afektif, komitmen kontinu, dan komitmen normatif. Yang kelima ada konflik peran. Menurut Wolfe dan Snooks 1962, konflik peran timbulnya karena adanya dua perintah berbeda yang diterima secara bersamaan, dan pelaksanaan atas salah satu perintah saja akan mengakibatkan diabaikannya perintah yang lain. Seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya, terutama ketika menghadapi suatu masalah tertentu, sering menerima dua perintah sekaligus. Selanjutnya ada konflik kepentingan. Banyak bukti riset yang menunjukkan bahwa konflik kepentingan pekerja dan keluarga sangat merugikan karyawan dan perusahaannya. Konflik kerja
dan keluarga cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Hasil-hasil riset tersebut merekomendasikan perlunya manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan yang menginterpretasikan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan karyawan. Masuk 2002 menulis bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan. Beberapa di antaranya adalah tuntutan pelanggan yang semakin tinggi terhadap kualitas produk maupun layanan, jaminan keamanan, perlindungan konsumen, persaingan dalam efisiensi dan inovasi produk, penggunaan teknologi baru yang canggih, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Baiklah, segitulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.